Ya, untuk penanganan kasus di Polres Bitung tahun 2020 itu ya ada hampir 900 laporan ya untuk Kota Bitung. Crime totalnya berjumlah 930. Ya, salam Baku Dapa, jumpa lagi di Bitung TV Channel, ngobrol bareng Arham Licin. Kali ini di video ini kita kedatangan bintang tamu yaitu Kasat Reskrim Polres Bitung, AKP Freli Sumampo. Kita akan berbincang sedikit terkait persoalan-persoalan yang atau kasus-kasus yang berhasil diungkap dan yang belum berhasil diungkap di tahun 2020. Kita langsung saja, dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, di-subscribe dulu dan tekan lonceng untuk mendapatkan info-info menarik terkait perkembangan Kota Bitung. Baik, selamat datang Bang di Bitung TV Channel. Ini yang kedua kali Abang jadi bintang tamu. Bang, kita langsung saja. Bagaimana perkembangan kasus-kasus sepanjang 2020 yang ditangani oleh Polres Bitung? Ya, untuk penanganan kasus di Polres Bitung tahun 2020 itu ya ada hampir 900 laporan ya untuk Kota Bitung. Crime totalnya berjumlah 930. Nah, ini didominasi, yang trendingnya adalah kasus penganiayaan. Kasus penganiayaan ini modus operandi dan motifnya, ya modusnya pasti diawali dengan pesta minuman keras dan menggunakan sajam untuk kasus aniaya. Itu kasus paling tinggi di Bitung? Ya, paling tinggi di Bitung. Juga ada kasus menonjol yang terselesaikan, yaitu kasus pembunuhan di areal proyek jalan tol waktu itu. Pelakunya langsung tertangkap. Pelaku pembunuhan atlet basket yang di perempatan Pinokalan itu dalam waktu 1 jam juga 2 jam sudah kami amankan. Juga ada pengungkapan kasus yang pidana tertentu, dalam hal ini peredaran merkuri ya atau air raksa yang digagalkan oleh tim Resmob Polres Bitung. Yaitu barang tersebut berasal dari Pulau Seram, sejumlah kurang lebih 200 kilo lebih, yang rencananya akan dibawa ke lokasi tambang Bolmong dan digagalkan di Kota Bitung. Di pelabuhan? Ya, kami amankan barang buktinya di Pulau 2 itu, di Lembe. Oh, di Lembe. Ya, diamankan di sana. Mereka tanam. Jadi selain kasus itu banyak yang bertanya di luar sana, apakah ada kasus tipikor yang berhasil ditangani? Ini kan menarik sebenarnya, kasus tipikor ini yang menarik, banyak jadi bahan perbincangan warga. Apakah Polres Bitung ini berhasil menangani kasus tipikor di tahun 2020? Boleh dapat bocoran enggak, Bang? Kasus apa itu yang kemarin yang berhasil diselesaikan di tahun 2020? Kasus-kasus yang tipikor? Tipikornya ada satu untuk kasus bank tertentu, ada kasus korupsi di salah satu bank pemerintah, dan itu sudah masuk ke tahap penyidikan. Ada juga kasus perbankan yang sampai saat ini masih dalam penyidikan. Selama 2020 ini ya ada satu kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh 5 orang lelaki terhadap seorang anak, korbannya anak di bawah umur. Ya, itu tingkat kesulitannya karena para pelaku awalnya lari. Nah, di situ perlu bagaimana kemampuan anggota untuk menangkap, dan syukurlah para pelaku itu bisa ditangkap juga. Bisa ditangkap. Ya. Menarik, kasus street crime atau kasus kejahatan jalanan ini kan paling tinggi. Ya. Nah, apa sebelum untuk 2021 trik-trik apa yang akan dilakukan agar kasus ini menurun? Karena setiap tahun kasus ini yang paling banyak menonjol. Ada apa sebenarnya di Bitung begitu tingginya kasus kejahatan jalanan? Ya, kasus street crime atau kejahatan jalanan di Kota Bitung ini kan modus klasiknya tetap ada.
yaitu dipengaruhi oleh miras. Pelakunya rata-rata di bawah umur dan didominasi dengan penggunaan panawire atau badi ya. Sajamnya jenis badi. Di Kota Bitung ini kami ingatkan untuk para pelaku ya, berhenti berbuat hal-hal yang demikian, dan untuk tahun 2021 kami akan lebih tegas terhadap para pelaku-pelaku kejahatan jalanan ya. Kami akan tingkatkan patroli. Ini sesuai dengan perintah Pak Kapolres, deteksi terhadap tempat-tempat rawan. Ya, kalau sebelumnya kan kita konsentrasi terbagi ke pilkada dan kegiatan-kegiatan khusus lainnya. Untuk 2021 ini kami akan lebih tingkatkan kemampuan dan penindakan terhadap para pelaku kejahatan jalanan. Ya, tidak segan-segan kami akan lakukan tindakan tegas sesuai dengan perintah pimpinan kami, dalam hal ini Kapolres dan Kapolda ya. Kami di dalam internal Polres dalam pelaksanaan tugas mengutamakan protokol kesehatan, dan untuk para pelanggar protokol kesehatan kami sudah ada SOP bagaimana kita menangani dan menindak para pelaku pelanggar protokol kesehatan dalam hal ini COVID-19. Ya, antara lain ada operasi-operasi justisi dalam hal penegakan protokol kesehatan, dan itu setiap hari dievaluasi dan dilaporkan ke tingkat Polda. Nah, terakhir Bang, sebelum kita mengakhiri video ini, pesan-pesan untuk warga Kota Bitung, terutama mereka yang masih sering atau punya niat dengan dengan melanggar-pelanggaran hukum ini, ada enggak pesan untuk warga Kota Bitung? Ya, diharapkan di tahun 2021 ini ya, mari orang sama-sama jaga Kota Bitung ya. Hindari perbuatan-perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum, antara lain kasus penganiayaan, pencurian juga, pengancaman. Dan itu menurut pengamatan kami itu dilakukan orangnya Pak seringkali dalam satu tempat itu saja. Jadi di tempat-tempat tertentu minggu ini kita patroli, minggu depan lagi pasti di situ lagi. Untuk kita kami gunakan sistem fokus pada daerah tertentu. Jadi kalau kita menemukan ada tindak pidana street crime yang menonjol di tempat tersebut, kita melakukan istilahnya proyek reserse, di mana tempat-tempat rawan kita patroli terus ke arah situ terus. Nah, mungkin masyarakat Bitung masih banyak yang belum tahu di mana sebenarnya tempat-tempat yang rawan dalam pemetaan polisi. Ya, peta kerawanan itu kan kita nilai dari kejadian yang sudah terjadi, ya, dari tindak pidana yang sudah terjadi. Ya, di sini di kategori yang sering terjadinya tindak pidana, kelurahan Menembo, baru kelurahan Air Tembaga, kelurahan Winenet juga, baru daerah pusat pertokoan, ya, di pusat kota. Daerah pusat kota itu cukup rawan. Tinggi laporan polisi yang masuk di tempat-tempat yang dimaksud. Baik Bang, terima kasih sudah hadir lagi kembali untuk yang kedua kalinya di Bitung TV Channel. Oke, siap, makasih. Ya, itu tadi bincang-bincang kita dengan Kasat Reskrim Polres Bitung, AKP Freddy Sumampo, terkait kasus-kasus yang berhasil diungkap di tahun 2020 yang lalu. Dan untuk tahun 2021 tadi sudah disampaikan kepada warga Bitung agar tidak lagi melakukan hal-hal yang melanggar hukum, karena Polres Bitung sudah mengatakan dengan tegas akan menindak terutama pelaku-pelaku kejahatan jalanan. Saya Arham Licin dari DNA Cafe and Resto, sampai jumpa.